Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan satu kisah penentang Rasulullah Muhammad SAW bernama Abu Lahab, paman penentang yang malang. Dalam sejarah Islam, Abu Lahab bukanlah nama asing. Dia dikenal sebagai penentang Rasulullah SAW yang paling tersohor. Sampai-sampai namanya pun diabadikan sebagai salah satu nama surah dalam Al-Quran. Di antara orang-orang yang memusuhi Rasulullah, seperti Abu Jahal, Al-Walid ibnu Al-Mughirah, atau Ubay bin Ibnu Khalaf, nama Abu Lahab jelas paling mencolok. Maka tak heran bahwa Abu Lahab dikenal sebagai musuh Islam terbesar sepanjang sejarah. Abu Lahab sejatinya termasuk barisan pertama yang mendengar kenabian Muhammad SAW. Sebab dia memiliki hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah. Abu Lahab adalah kakak seayah dari ayah Rasulullah, Abdullah ibnu Abdul Muthalib. Namun sebagai paman, bukan berarti pintu hidayah terbuka untuknya. Mata hatinya tertutup sehingga dia tidak sanggup melihat cahaya Allah melalui dakwah Rasulullah SAW. Abu Lahab meninggal pada 624 Masehi atau tahun kedua Hijriah. Abu Lahab adalah putra aristokrat Makkah dan pembesar Bani Hashim, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib memiliki 10 atau 11 anak laki dan 6 anak perempuan dari 6 orang istri. Dari salah satu istrinya, Fatimah binti Amr ibnu Aid ibnu Imran dari Bani Maksum, lahir 8 orang anak, yaitu Abdullah, Zubair, Abu Thalib alias Abdul Manaf, Ummu Hakim atau Al-Baidah, Atikah, Murrah, Umaymah, dan Barroh. Abdullah adalah ayah Rasulullah SAW yang merupakan kembaran dari Ummu Hakim. Dari istrinya yang lain, Natilah binti Kulaib ibnu Malik ibnu Jinab dari Bani Namir, lahir 2 orang anak, yaitu Abbas dan Ziror. Abdul Muthalib juga menikahi Hala binti Uhaib ibnu Abdul Manaf ibnu Zarrah dari Bani Zarrah dan memiliki 3 atau 4 orang anak. Mereka adalah Hamzah, Mukawwim, Hajal alias Al-Mughirah, dan Safiyah. Sementara itu dari istri lainnya, Safiyah yang berasal dari Bani Sa'ah, Abdul Muthalib memiliki 2 orang anak, yaitu Harith dan Kusam. Satu lagi istri Abdul Muthalib, Lubna, melahirkan anak sematawayang yang diberi nama Abdul Uzza ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim ibnu Abdul Manaf ibnu Qusay. Dia kemudian lebih dikenal dengan nama Abu Lahab. Julukan tersebut diberikan oleh ayahnya karena Abu Lahab memiliki wajah yang tampan serta berbadan gemuk dan gempal. Silsilah
tersebut menunjukkan bahwa Abu Lahab memiliki status dan kedudukan yang mulia sebagai Bani Hashim. Dari silsilah tersebut terlihat bahwa Abu Lahab memiliki kekerabatan yang dekat dengan Rasulullah SAW, yaitu paman dan keponakan. Kedekatan keduanya sudah terlihat sejak Rasulullah SAW masih kecil. Dikisahkan bahwa pada saat Muhammad lahir, banyak orang yang sangat gembira menyambut kelahiran beliau. Salah satunya adalah Thuwaibah al-Islamiyah, budak perempuan Abu Lahab. Mengetahui keponakan tuannya lahir, Thuwaibah bergegas mencari Abu Lahab untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Reaksi Abu Lahab pun sesuai dengan prediksi Thuwaibah. Dia sangat senang dengan kehadiran keponakan barunya itu. Saking gembiranya, dia tak hentinya mengucapkan terima kasih kepada budak perempuannya itu. Bahkan tanpa menunggu lama, Abu Lahab langsung memerdekakan Thuwaibah saat itu juga. Meski riwayat lain menyebutkan bahwa Thuwaibah baru dimerdekakan setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Selain itu, Thuwaibah juga mendapat berkah lainnya, yaitu menjadi ibu susu Rasulullah SAW, meskipun hal tersebut tidak berlangsung lama, yaitu sampai Halimah dari Bani Sa'ad datang. Kegembiraan Abu Lahab menyambut kelahiran keponakannya yang kelak menjadi salah seorang Rasul mendapat imbalan setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun terus-menerus memusuhi Rasulullah SAW, Abu Lahab mendapatkan keringanan azab di alam kuburnya. Kisah tersebut menunjukkan bahwa secara pribadi Abu Lahab tidak memiliki masalah dengan Rasulullah sebagai keponakannya. Namun, dia tidak pernah menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Berbeda dengan putra Abdul Muthalib lainnya, Abu Lahab sangat tamak pada harta. Dia sangat ambisius dan takut kehilangan kedudukannya. Jauh sebelum Islam datang, Abu Lahab pernah melakukan perbuatan tercela. Dia mencuri sesuatu yang sangat berharga bagi masyarakat Quraisy, yaitu kiswah atau kain penutup Ka'bah. Dia tidak mempedulikan kesucian dan kedudukan Ka'bah yang sangat dihormati orang Arab pada saat itu. Abu Lahab adalah pemuja kemapanan. Dia juga dikenal sebagai tokoh anti perubahan. Oleh karena itu, dia akan bereaksi sangat keras begitu mencium hawa perubahan. Begitu pula dengan perubahan yang dibawa oleh keponakan sendiri, Muhammad SAW. Dia merasa kedudukannya terancam saat Rasulullah menyebarkan dakwahnya. Rasa takutnya perlahan-lahan berubah menjadi rasa benci. Dengan sikap konservatifnya, Abu Lahab memilih menjadi penentang Rasulullah SAW, sehingga tak segan-segan menyerang Rasulullah secara membabi buta. Namun demikian, Abu Lahab juga dikenal memiliki sifat penyayang kepada keluarganya, termasuk istri dan anak-anaknya. Saking sayangnya kepada istrinya, Abu Lahab bahkan mudah dipengaruhi istrinya yang begitu membenci Rasulullah SAW. Sama dengan Abu Lahab, istrinya juga merasa kehadiran Rasulullah SAW mengancam kedudukan keluarganya. Awalnya, Abu Lahab berharap kelahiran Muhammad SAW menjadi pembawa keberuntungan bagi keluarga besarnya. Muhammad SAW dianggap akan mengangkat martabat dan kehormatan keluarga. Oleh karena itu, Abu Lahab pun menerima kedua putri Rasulullah SAW sebagai menantu bagi kedua anaknya. Akan tetapi, Abu Lahab berbalik arah setelah mengetahui
Rasulullah SAW mulai mengubah kondisi sosial yang selama ini telah dianggap mapan dan menguntungkan keluarganya. Abu Lahab terancam. Abu Lahab merasa terancam. Dia tidak ingin diri dan keluarganya kelak menjadi korban dari perubahan yang dilakukan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada jalan lain kecuali mencabut akar perubahan itu sebelum kian tumbuh menjalar. Abu Lahab bertekad memangkas akar tersebut sebelum bertambah besar. Maka tekadnya sungguh bulat untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Abu Lahab memiliki istri dan keturunan yang sama-sama memusuhi Islam. Permusuhan yang diagaungkannya begitu membabi buta. Sikap inilah yang membedakan Abu Lahab dengan tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Istrinya Arwa binti Harb adalah kakak seayah Abu Sufyan ibnu Harb. Dari pernikahannya lahir 3 orang putra, yaitu Utbah, Mu'attib, dan Utaibah. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari Abu Lahab sering dipanggil Abu Utbah. Sebelum Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, hubungan beliau dengan Abu Lahab baik-baik saja. Bahkan begitu mesra, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Abu Lahab sangat sayang, sangat senang memiliki keponakan yang disayangi oleh semua anggota keluarganya, terutama ayahnya, Abdul Muthalib, dan adiknya Abu Thalib. Kedekatan itu semakin erat saat Abu Lahab menerima kedua putri Rasulullah SAW sebagai menantunya. Utbah mempersunting Ruqayyah, putri Rasulullah SAW, sedangkan Utaibah mempersunting Ummi Kulsum, putri ketiga beliau. Abu Lahab berharap hubungan pernikahan tersebut dapat mempererat hubungannya dengan Rasulullah SAW. Ternyata hubungan mesra kedua keluarga ini tidak bertahan lama. Begitu Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul dan menerima wahyu, benih-benih konflik mulai timbul. Perasaan tidak senang mulai tampak pada diri Abu Lahab yang juga membawa-bawa keluarganya dalam permusuhan ini. Hubungan yang semula baik lambat laun menjadi renggang, bahkan putus. Dari yang semulanya keluarga dekat, Abu Lahab pun menjadi musuh bebuyutan. Abu Lahab adalah sosok yang cepat naik darah dan sangat emosional. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikan emosi saat amarahnya memuncak sampai ubun-ubun. Reaksi spontan dan emosi itu pula yang ditujukannya kepada Rasulullah SAW pada awal-awal dakwah beliau. Tidak lama setelah itu, Rasulullah mendapat perintah untuk berdakwah kepada para kerabatnya melalui firman Allah yang artinya, dan berilah peringatan kepada orang-orang terdekatmu, Muhammad. Quran Surat ke-26 ayat 214. Mendapat perintah tersebut, Rasulullah SAW lalu mendaki bukit Sofa dan berseru, yang artinya selamat pagi. Salam tersebut adalah sapaan untuk warga Mekah. Mendengar seruan tersebut, warga Mekah pun berduyun-duyun datang. Mereka bertanya-tanya tentang apa yang terjadi pagi itu. Rasulullah SAW meneriakkan sebuah pertanyaan. Apakah kalian akan percaya jika aku katakan kepada kalian bahwa seekor kuda sedang menuju kemari dari balik bukit itu? Karena selama ini Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya, mereka serempak menjawab,
kami tidak pernah mendapatimu berbohong. Jawaban yang dilontarkan warga Makkah tersebut adalah jawaban penuh kejujuran. Mereka menjawab apa adanya karena tidak pernah sekalipun mendapati Rasulullah SAW berkata dusta. Maka aku adalah pemberi peringatan akan azab dahsyat di hadapan kalian, sambung Rasulullah SAW seketika. Mendengar ucapan Rasulullah SAW, Abu Lahab terkejut. Dia menangkap bahwa pesan yang diucapkan Rasulullah SAW itu adalah isyarat perubahan. Dia menyangka Rasulullah menunjukkan sikap berbahaya, yaitu ingin merebut pengaruhnya dan menjadi tokoh yang suatu saat akan menjadi pesaing beratnya. Dia pun langsung berkomentar pedas, penuh kemarahan. Celakalah kau, wahai Muhammad, untuk inikah kau kumpulkan kami? Seiring berjalannya waktu, Abu Lahab semakin tidak terima dengan sikap Rasulullah SAW. Warga Makkah saat itu lebih banyak mendengarkan Rasulullah daripada dirinya. Maka dia semakin merasa posisinya telah direbut Rasulullah. Sikap jengkel Abu Lahab ini menyebabkan Allah menurunkan firman-Nya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Surat Al-Lahab, surat ke-111 ayat 1. Namun setelah turun ayat tersebut, Abu Lahab bukannya bertobat, tetapi justru semakin jengkel kepada Rasulullah SAW. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW memanggil para kabilah satu persatu, di antaranya Bani Fir, Bani Ghalib, Bani Lu'ay, Bani Tayyim, Bani Ka'ab, Bani Marrah, dan yang lainnya. Ketika perwakilan dari setiap kabilah sudah berkumpul, Rasulullah pun berbicara di hadapan mereka. Sesungguhnya Allah menyuruhku untuk mengingatkan keluarga terdekatku. Katakanlah, kalianlah para keluarga terdekatku. Di antara kabilah-kabilah Quraisy yang lain, aku tak dapat membela kalian di hadapan Allah. Dan tidak pula di akhirat kelak. Sampai kalian mengucapkan La ilaha illallah. Dengan demikian aku bisa mempersaksikan kalimat itu di hadapan Allah dan bangsa Arab pun tunduk kepada kalian. Abu Lahab saat itu hadir kembali mengucapkan komentar pedasnya. Celakalah kau, wahai Muhammad. Peristiwa itulah yang mengawali permusuhan Abu Lahab. Sejak saat itu, mata hati Abu Lahab semakin buta dan tidak mau menerima kebenaran. Lebih jauh, Abu Lahab sangat realistis melihat dunia ini. Sulit baginya untuk percaya pada hal-hal abstrak yang tak mungkin dia lihat secara kasat mata. Maka apa yang disampaikan oleh keponakannya Muhammad SAW tak lebih daripada sekadar janji-janji muluk yang menurutnya tak mungkin diwujudkan. Suatu ketika Abu Lahab pernah berujar dengan penuh ejekan, Muhammad menyajikanku sesuatu yang tak tampak. Menurutnya itu akan terjadi setelah meninggal. Lalu apa yang akan dia letakkan di kedua tanganku kelak? Tanyanya seraya meniup kedua telapak tangannya. Dan kalian sialan, aku tak sedikit pun melihat jejak-jejak ucapan Muhammad membekas pada diri kalian. Pungkasnya saat berhadapan dengan kerabatnya yang lain. Kita lanjut di berikutnya. Saat penentangan keras Abu Lahab terhadap dakwah Rasulullah SAW. Terima kasih. Alhamdulillah.